Baik, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Karena merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia sekaligus wadah investasi bagi masyarakat, pasar modal memiliki peran yang sangat penting. Pasar modal adalah salah satu instrumen ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang mengandung informasi. Peristiwa-peristiwa ini dapat berasal dari situasi internal maupun eksternal yang berasal dari pengumuman dividen, pemecahan saham, dan penerbitan laporan keuangan adalah beberapa contoh-contoh peristiwa yang berasal dari kondisi internal. Kemudian, kondisi eksternal dapat bersifat ekonomi atau non-ekonomi, seperti masalah hukum, sosial budaya, keamanan atau politik, serta bencana alam atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi. Investasi adalah bagian penting dari perekonomian suatu negara dan berkontribusi besar bagi kehidupan dunia usaha negara. Kegiatan ekonomi akan mendorong aktivitas atau membuka sektor usaha baru yang mengurangi angka pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi biasanya dibagi menjadi dua kategori, aset real dan aset finansial. Aset real adalah investasi yang berwujud seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Sementara itu, aktivitas finansial adalah dokumen atau surat yang memiliki nilai pasar karena menunjukkan klaim tidak langsung terhadap aset real seperti perusahaan, saham, obligasi, dan sebagainya. Untuk permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia sangat banyak terjadi, mulai dari regulasi yang berbelit-belit, infrastruktur publik yang belum merata, akuisisi lahan yang sangat sulit, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja yang belum terampil dan memadai. Sehingga minat dari para investor untuk bergabung di Indonesia, hal itu perlu untuk dipertimbangkan agar membantu meningkatkan perekonomian dari berbagai sektor berdasarkan minat dari para investor yang ingin bergabung. Satu, penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik. Sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitarnya. Hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Ada dua cara yang ditempuh oleh investor domestik untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yaitu satu, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau lazim disebut alternative dispute resolution. Dua, litigasi. Ada 5 penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu 1 konsultasi, 2 negosiasi, 3 mediasi, 4 konsiliasi, dan 5 penilaian ahli. Apabila kelima cara itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak, salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan persoalan ini ke pengadilan. Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan itu ditentukan 4 cara dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing yang terdapat pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 32 ayat 1, dalam hal ini terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal. Para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. 2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipercayai, menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan jika penyelesaian sengketa itu
melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, di mana penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, di mana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh pihak, yakni menyelesaikan di luar peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor, di mana penyelesaian itu dilakukan di muka dan di hadapan pengadilan. Dan pengadilanlah yang nanti akan memutuskan tentang perselisihan tersebut. Ada 3 tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah Indonesia atau investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 2. Penyelesaian sengketa penanaman modal antara investor asing dengan pemerintah Indonesia. Bisa dikatakan bahwa investasi asing adalah hubungan yang melibatkan subjek hukum dan objek hukum yang melewati batas suatu negara dengan aturan hukumnya sendiri. Namun, ketika investasi asing berada di wilayah tertentu, hukum yang digunakan sebagai acuan operasional, dan jika ada sengketa, hukum yang berlaku di negara tempat investasi asing itu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh investor asing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antara pemerintah dengan investor asing. Perselisihan ini dapat dikarenakan beragam faktor yang mempengaruhi seperti nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing oleh pemerintah, proses divestasi yang tidak terjadi sesuai kesepakatan mengenai nilai dan jangka waktu divestasi, pemutusan syarat kontrak secara sepihak oleh pemerintah Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengaturan sengketa, pemerintah dengan investor asing di dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 4 UU PM memberikan pedoman dalam upaya penyelesaian perselisihan antara pemerintah dan investor asing. Ayat 1 pasal 32 UU PM menyatakan apabila terjadi perselisihan di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanaman modal, maka para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan. Ayat 4 pasal 32 UU PM menyebutkan apabila terjadi perselisihan penanaman modal antara pemerintah dan penanaman modal asing, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase internasional yang harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 32 ayat 4 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dan investor asing dilakukan melalui arbitrase internasional dengan mekanisme yang diserahkan kepada International Center for Settlement of Investment Disputes. Indonesia menjadi anggota ICSID melalui ratifikasi Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antar negara dan warga negara asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, penyesuaian kesepakatan internasional ke dalam hukum nasional diperlukan untuk menangani sengketa yang mungkin muncul. Dengan demikian, ratifikasi ICSID oleh pemerintah Indonesia mencerminkan keterbukaan Indonesia dalam sektor investasi serta bertujuan untuk mendorong dan